Yang izin, Cung. Ayo. Wah, masih banyak yang nggak izin. Bu, kalau sampean mau datang ke majelis, sampean mau datang ke pengajian tanpa izin ke suaminya, kasihan sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kemarin kita dihebohkan oleh salah satu berita yang mana berita ini lagi-lagi menyeret nama seorang oknum habaib, yakni Habib Thoha bin Yahya dari Cirebon, yang diduga bahwa dia telah melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap salah satu jamaah wanitanya. Ini yang kemudian telah menjadi viral di jagat media sosial dan akhirnya menjadi perbincangan publik di saat yang sama bahwa nasab habaib ini memang sedang disoal. Di satu sisi banyaknya perilaku oknum-oknum habib yang selalu membuat kita geleng-geleng kepala, tak lepas dari apa yang terjadi dan menimpa Habib Thoha bin Yahya ini. Tentu sesuatu yang sangat memilukan, menyedihkan, tetapi juga memalukan. Kenapa? Karena habaib ini selalu menyebut-nyebut dia sebagai suriat Nabi. Tetapi kejadian yang menimpa Habib Thoha ini jelas akan semakin menjadi tanda tanya bahwa betulkah beliau ini adalah suriat Nabi. Sampai sejauh itu perilaku-perilaku yang ini sangat memalukan. Dan ini tentu akan menjadi sebuah presiden buruk ya bagi dunia perhabiban, yang hari ini memang sedang dipertanyakan akan validitas nasab mereka. Dari sisi perilaku memang ya inilah yang terjadi. Situasi-situasi seperti ini akan semakin menambah keyakinan orang yang mempertanyakan tentang perilaku dari oknum-oknum habib yang selalu menyebut-nyebut diri sebagai suriat Nabi. Nah, seperti apa ceritanya ini diulas oleh salah seorang ya YouTuber di Benteng Nusantara yang menarik. Akan kita coba sajikan seperti apa ya jalan ceritanya yang bakal membuat kita ini kemudian ngakak. Seperti apa kita simak sama-sama. Aku adalah Habib Thoha bin Yahya. Lengkapnya adalah Al-Habib Thoha bin Abu Bakar dari marga bin Yahya, marga Habib yang cukup terkenal di Indonesia karena margaku dikenal sebagai marga perampok nasab dan perampok sejarah leluhur pribumi Nusantara. Selain itu, margaku juga dikenal sebagai marga antek penjajah karena pendahulu kami yang bernama Al-Habib Usman bin Yahya merupakan pahlawan penjajah Belanda. Berkat kecerdasannya, beliau mampu meredam pemberontakan kaum pribumi Nusantara dengan menfatwakan haram hukumnya memberontak kepada majikan kami Kompeni Belanda yang mulia. Kembali kepada cerita pribadi saya, menikmati apem tetangga yang begitu istimewa. Terlahir sebagai manusia dengan status Habib yang dipercaya sebagian besar umat Islam Indonesia sebagai suriat Rasulillah, membuat kehidupanku begitu indah dengan berlimpahnya segala macam kemuliaan yang saya dapatkan dari sebagian besar umat Islam. Meskipun status kami adalah warga keturunan imigran, kami tidak pernah takut untuk membuat keonaran, membuat kegaduhan, karena sudah pasti kami akan dibela mati-matian oleh sebagian besar umat Islam. Itu semua berkat kehebatan para leluhur kami yang pertama datang ke Nusantara, yang mana mereka semua berhasil merusak otak umat Islam bangsa Indonesia, sehingga golongan kami diyakini 1000% oleh mereka sebagai keturunan Rasulillah. Jujur kami sempat khawatir dengan munculnya si Imad Kiai Jancuk dari Banten yang telah mengotak-atik nasab kami sebagai keturunan Nabi. Di awal kemunculannya, kami begitu khawatir sebab golongan kami memang tidak bisa membuktikan nasab kami benar-benar bersambung kepada baginda Nabi. Tesis si Imad Jancuk benar-benar tidak bisa kami bantah, sehingga saat itu kami begitu panik menghadapinya. Untungnya sebagian besar otak kaum pribumi Nusantara begitu bodoh dan dodol sehingga mereka tidak mempercayai tesis yang dibuat saudara mereka yang sesama pribumi Nusantara, dan lebih mempercayai golongan kita orang yang hanya kaum keturunan imigran Yaman.
Bahkan ketua organisasi Islam terbesar di Indonesia pun mendukung kebenaran nasab kita, meskipun dia tahu nasab leluhur kami yang bernama Ubaidillah tidak tercatat dalam kitab nasab selama 5 abad lamanya. Entah dia memang bodoh atau bagaimana, sehingga dia lebih memilih husnuzon kepada nasab kita, dan itu membuat kita semua tidak ragu lagi untuk terus berbuat huru-hara dan terus membodohi mereka kaum pribumi Nusantara. Dengan kebodohan kaum pribumi Nusantara yang tidak menerima kajian ilmiah saudara mereka, pada akhirnya kami bisa terus hidup mulia, melakukan segala sesuatu dengan sesuka hati kita, menikmati indahnya dunia dengan tidak pernah khawatir terjadi apa-apa. Ada yang berusaha keras merebut kepemimpinan negara, ada yang berlaga paling NKRI untuk membodohi kaum pribumi, dan masih banyak lagi pembodohan-pembodohan kami yang tidak diketahui oleh bangsa ini. Nah, khusus untuk saya Al-Habib Thoha bin Yahya, saya masih belum tertarik untuk melakukan agenda-agenda besar seperti mereka. Saya masih ingin memuaskan hawa nafsu saya sepuas-puasnya, mumpung saya masih muda dan masih bisa memuaskan wanita pujaan saya. Dan waktu itu mata saya tertuju kepada seorang wanita jamaah saya, yang kebetulan dia masih tetangga dengan saya. Apemnya bagi saya begitu menggoda, sehingga membuat senjata torpedo saya meronta-ronta seperti rudal Israel yang ingin menghujam jantung kota Gaza. Singkat cerita, saya pun berhasil menikmati apem jamaah saya di rumah dia, dan itu kami lakukan di saat suaminya sedang bekerja. Dan ternyata, legitnya apem dia membuat saya begitu ketagihan dibuatnya, sehingga torpedo saya pun ingin terus menghujam apemnya. Saya tidak peduli lagi dimanapun tempatnya, bahkan di tempat yang biasa kami buat sholat dan sholawatan pun saya jadikan tempat untuk menikmati apemnya. Dan untuk menutupi kelakuan bejat saya pun sengaja berceramah di mana-mana tentang bagaimana sifat istri salehah, bahwa seorang istri haruslah patuh dengan suaminya. Dengan ceramah seperti itu, saya berharap jamaah tidak akan curiga bahwa saya gemar menikmati apem tetangga ketika suami dia tidak ada. Di mana kita mau menolong anak istri kita kalau badan kita saja tidak bisa menyelamatkan dari kemaksiatan, tidak bisa menyelamatkan daripada panasnya dunia ini, jangan harap engkau bisa menyelamatkan anak istrimu. Saya mau nanya sama ibu-ibu, ibu, ketika hadir di majelis ini, di pengajian ini, izin gak sama suaminya? Yang izin, Cung? Ayo. Wah, masih banyak yang gak izin. Tuh, kalau sampean mau datang ke majelis, sampean mau datang ke pengajian tanpa izin ke suaminya, kasihan sampean, Bu. Lama-lama duduk dari ba'da isya jam 8 sampai mungkin bisa jam 2. Betul? Sampean pulang gak dapat barokah. Sampean gak dapat pahala karena tidak izin sama ya Bu ya. Bu manut untuk salaki untuk ya Allah parah. Aduh. Manut ke salaki itu kumaha erek asup kana surga. Begitulah yang saya bahas ketika berceramah di mana-mana tentang seharusnya sikap seorang istri yang diwajibkan patuh kepada suaminya. Cara ini sebenarnya sukses besar dalam menutupi kelakuan bejat saya menikmati apem tetangga, karena jamaah kaum pribumi Nusantara begitu dodol otaknya untuk saya kelabuhi dan saya bodohi setiap harinya. Dunia begitu indah jika saja apem kesayangan saya tidak teledor meminjamkan HP kepada suaminya. Padahal di situ ada chat dia dengan temannya yang membahas bahwa apem dia sudah dibobol oleh torpedo saya. Disitulah awal mula kebejatan saya diketahui oleh jamaah, dan itu menjadi mimpi buruk yang tidak pernah saya sangka sebelumnya. Iya, kalau kita simak apa yang di-upload ya oleh channel Benteng Nusantara, ini betul-betul sesuatu yang sangat memilukan dan memalukan bagi kita semua umat Islam, dan tentu para habib ya bagaimanapun juga ya di saat dimana mereka sering ya mengagung-agungkan diri sebagai nasab yang mulia, ya di darahnya ada darah suci Nabi Muhammad yang ngaku sebagai suriat Nabi. Tetapi perilaku-perilaku seperti ini ya tentu kontraproduktif ya dengan nama-nama besar yang sering dia bawa sebagai nasab mulia. Akhirnya ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua ya. Dan selain itu tentu kita berharap bahwa ini harus diproses ya secara hukum, karena ini telah mencederai dunia Islam, dan bahkan penting sebuah hukuman yang berat. Kenapa? Karena justru dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh ya terhadap
jamaknya sendiri artinya orang yang sebenarnya dalam penguasaannya, orang yang harusnya dididik, ya, diajari dan sebagainya. Bahkan dalam ceramahnya yang selalu kelihatan wow luar biasa bagaimana seorang istri bisa mendapat ridha Allah, ya, itu dengan cara ya taat sama suami, minta izin setiap keluar, sekalipun itu mengikuti pengajian. Tetapi dibalik itu ternyata bahwa dia sedang ya menjadikan narasi itu hanya untuk berlindung saja, ya, melindungi dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh itu. Toh pada akhirnya kemudian itu terungkap. Kuasa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ya kepada kita semua bahwa apa yang dilakukan oleh Toha yang mungkin selama ini dalam pandangan jamaah seorang ulama lah, tokoh agama, seorang panutan, tetapi ternyata kelakuannya itu waduh jauh panggang daripada api. Semoga kita semua bisa tercerahkan dan tidak mudah dan gampang terjebak dengan simbol-simbol agama yang sering dibawa oleh orang tanpa harus melihat dan mengenali jauh ke dalam. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.